Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya di sini akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Return Saham dan Inflasi sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oleh saya sendiri, Sigit Wahyu Irawan, NIM 2019 008 017. Dengan dosen pembimbing pertama Ibu Dr. Sri Harmuningsih MM CFP, dan yang kedua ada Ibu Pristin Primasari SEMM. Saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Untuk yang pertama, di sini ada latar belakang. Kerja merupakan gambaran hasil yang dicapai perusahaan dalam periode tertentu. Bagi perusahaan, meningkatkan kinerja keuangan merupakan suatu keharusan agar saham perusahaan menaik bagi investor. Informasi dari laporan keuangan mempunyai fungsi sebagai sarana informasi dan alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik perusahaan. Dan meningkatnya laju inflasi mengakibatkan menurunnya tingkat penjualan pada perusahaan-perusahaan publik sehingga laba yang mereka terima juga menurun. Di sini rumusan masalah ada 6 poin. Poin pertama, apakah DER berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar di BEI? Dan yang kedua, apakah CR berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar di BEI? Dan yang ketiga, apakah ROE berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar di BEI? Dan yang keempat, apakah DER berpengaruh terhadap return saham dengan inflasi sebagai variabel moderasi? Dan yang kelima ada CR berpengaruh terhadap return saham dengan inflasi sebagai variabel moderasi. Dan yang keenam, apakah ROE berpengaruh terhadap return saham dengan inflasi sebagai variabel moderasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Tujuan penelitian di sini ada 6. Untuk yang pertama, untuk mengetahui DR terhadap return saham, dan yang kedua untuk mengetahui pengaruh CR terhadap return saham dan pada perusahaan yang terdaftar di BEI, dan yang ketiga untuk mengetahui pengaruh ROE terhadap return saham, dan yang keempat untuk mengetahui pengaruh DR terhadap return saham, dan yang kelima untuk mengetahui pengaruh ROE terhadap return saham, dan yang keenam untuk mengetahui pengaruh CR terhadap return saham dengan inflasi pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk penelitian yang relevan di sini ada Arum Narwitasari dan Sri Harmuningsih 2020 dengan judul Pengaruh Earning per Share atau EPS, ROE dan DER terhadap return saham dengan kebijakan dividen sebagai variabel intervening, dengan hasil earning per share atau EPS berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen, earning per share ROE dan DER tidak berpengaruh terhadap return saham. Dan yang kedua ada Intan Novitaningrum dan Sri Harmuningsih dengan judul Pengaruh Faktor Fundamental dan Resiko Sistematis terhadap return saham. Untuk hasilnya ROE variabel earning per share dan DER tidak berpengaruh terhadap return saham atau beta. Hipotesis di sini ada 6. Yang hipotesis pertama ada DR berpengaruh positif terhadap return saham, dan hipotesis 2 CR berpengaruh positif terhadap return saham, dan hipotesis 3 ROE berpengaruh positif terhadap return saham, dan hipotesis 4 inflasi mampu memoderasi pengaruh DER terhadap return saham, dan hipotesis 5 inflasi mampu memoderasi pengaruh CR terhadap return saham, dan hipotesis 6 inflasi mampu memoderasi pengaruh ROE terhadap return saham. Untuk kerangka pikir di sini ada saya buatkan sketsa seperti di layar kaca dengan sketsa sistematis yang dimaksudkan untuk menjelaskan alur keterkaitan antara variabel X dan variabel Y. Untuk metode penelitian di sini ada 3 poin. Untuk yang A ada variabel dependent, variabel independent, dan variabel moderasi. Untuk populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia rentan waktu 2019 sampai 2021 dengan sampel berjumlah 79 perusahaan dengan teknik pengumpulan sampel kurva sampling, dan waktu yang digunakan adalah 3 tahun dari 2019 sampai 2021. Untuk uji analisis data, saya buatkan tabel seperti di layar kaca seperti ini. Yang A ada analisis deskriptif statistik, dan yang ada analisis regresi berganda. Di sini juga ada 2 tabel untuk tahap 1 dan tahap 2. Di
Sini juga koefisien determinasi. Juga ada tabel, ada tahap 1 dan tahap 2. Uji statistik F. Di sini ada tabel 1 dan tabel 2. Bisa dilihat di layar. Itu uji T juga itu. Nilai signifikan DR sebesar 0,941 lebih besar 0,05 sehingga variabel DR tidak berpengaruh terhadap return saham. Dan yang CR 0,72 lebih besar 0,05, variabel CR tidak berpengaruh terhadap return saham. Dan nilai signifikan ROE 0,002 lebih kecil dari 0,05 sehingga berpengaruh positif terhadap return saham. Untuk pembahasannya di sini pengaruh DR terhadap return saham, meningkatnya atau menurunnya nilai DR yang dianggap dapat memberikan informasi dan sinyal positif kepada investor untuk melakukan investasi tidak dapat mempengaruhi return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk pengaruh CR terhadap return saham mempengaruhi variabel return saham. Hal ini sejalan dengan teori signaling. Yang tiga, pengaruh ROE terhadap return saham dianggap dapat memberikan informasi dan sinyal positif kepada investor untuk melakukan investasi. Dan pengaruh debt to equity ratio atau DER, meningkatnya atau menurunnya inflasi tidak mampu memperkuat dan memperlemah hubungan antara DER dengan nilai return saham. Dan pengaruh CR terhadap return saham dengan inflasi sebagai variabel moderasi, meningkatnya atau menurunnya inflasi tidak mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara CR dengan nilai return saham. Dan pengaruh ROE terhadap return saham dengan inflasi, meningkatnya dan menurunnya inflasi mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara ROE dengan return saham. Hal tersebut menunjukkan perusahaan manufaktur mampu menghasilkan laba pada periode tertentu dan dapat mengurangi resiko return yang tidak dapat diharapkan. Untuk kesimpulan di sini, variabel DR tidak berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan variabel CR tidak berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan manufaktur, dan variabel ROE berpengaruh positif signifikan terhadap return saham pada perusahaan manufaktur, dan variabel inflasi tidak dapat memoderasi pengaruh DER. Variabel inflasi tidak dapat memoderasi pengaruh CR terhadap return saham, dan ROE terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk saran dari saya, menggunakan periode waktu lebih dari 3 tahun agar sampel menjadi lebih banyak sehingga memberikan hasil penelitian yang lebih memadai, dan menambahkan variabel penelitian pengukur kinerja perusahaan lain seperti earning per share atau EPS, return on asset atau ROA, maupun dari faktor eksternal perusahaan seperti kapitalisasi pasar, resiko investasi agar penelitian menjadi lebih akurat. Dan yang poin terakhir, saran dari saya melakukan penelitian dengan cakupan objek yang lebih luas. Cukup sekian presentasi hasil skripsi dari penelitian saya. Jika ada dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.